Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Dari sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Oh iya, Eee, alhamdulillah. Begini, Bu, apa Ibu punya waktu sebentar? Oh iya, Pak, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, jadi ini mengenai tugas saya selaku, CGP, Oh iya. sebagai guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Oh iya, Pak. Silahkan Pak Darwis. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Baik, di sini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oh iya, Pak, silahkan. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oh iya, Pak Darwis. Betul sekali, apa yang Bapak pertanyakan hari ini. Sebagai seorang pimpinan di suatu instansi, di unit pendidikan, kadangkala kita dihadapkan pada suatu kasus, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Untuk mengidentifikasi itu, saya harus menelaah apakah kasus itu masuk dalam kasus dilema etika ataukah masuk dalam bujukan moral. Tentunya saya harus menganalisis dari kasus-kasus yang muncul di sekolah kita ini. Seperti itu Pak Darwis, supaya saya bisa mengetahui yang mana kasus termasuk dilema etika dan yang mana termasuk kasus bujukan moral. Seperti itulah yang saya laksanakan selama ini Pak Darwis. Jadi pertama saya menganalisis dulu yang mana termasuk dilema etika dan yang mana termasuk di bujukan moral. Baik Bu, saya melangkah ke pertanyaan kedua Bu. Di sini yang saya ingin tanyakan Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini atau di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya Pak Darwis, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal tersebut. Saya harus memikirkan matang-matang. Saya sebagai pimpinan di sekolah ini berharap ke depannya mudah-mudahan keputusan yang kami ambil itu adalah keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak. Jadi sebelum mengambil keputusan, saya terlebih dahulu meminta pendapat dari rekan-rekan dan pendapat dari atasan kita dalam hal ini pengawas pembina. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan secara langsung, tetapi saya harus memperhatikan dulu masukan-masukan dari rekan-rekan kerja. Seperti itu Pak Darwis yang selama ini saya lakukan. Terima kasih Bu atas ya, tanggapannya. Baik, di sini di pertanyaan ketiga saya ingin menanyakan terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu bisa lakukan selama ini. Oh iya Pak Darwis, langkah-langkahnya yang pertama itu pertama adalah menganalisis dulu. Saya harus menganalisis pokok permasalahan yang ada di sekolah kita, apakah dia masuk dilema etika atau bujukan moral. Oh iya. Yang kedua, setelah saya mengetahui, dari hasil analisis ini, setelah saya mengetahui, oh ini kasus dilema etika, ini bujukan moral, disitulah sebentar saya akan menentukan cara penyelesaiannya. Pertama, yaitu saya mengumpulkan dulu semua teman-teman yang ada di sekolah kita untuk membicarakan permasalahan yang ada di sekolah kita. Kalaupun permasalahan-permasalahan itu rumit dan tidak bisa mendapatkan penyelesaian, maka saya bisa menghubungi Bapak pengawas kita untuk meminta arahan-arahan dari mereka. Tetapi alhamdulillah selama ini, alhamdulillah di sekolah kita ini belum pernah ada kasus-kasus rumit. Selamanya kita bisa menyelesaikannya dengan cara berkolaborasi dan cara bermusyawarah.
Jadi intinya Pak Darwis untuk mengendalikan pimpinan di sekolah kita ini, kolaborasilah yang sangat utama. Seperti itu Pak yang kami lakukan di sekolah kita ini. Ya Bu, terima kasih Bu. Baik, di sini saya masih ingin bertanya terkait hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya Pak Darwis. Untuk menyelesaikan kasus dilema etika, saya biasanya menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi, setelah menyederhanakan pokok permasalahan, yang kedua adalah membangun komunikasi. Jadi kita membangun komunikasi antar semua elemen yang ada di sekolah kita. Saya tidak pernah ada sekat antara pimpinan dengan teman-teman. Saya berharap dengan adanya kepemimpinan di sekolah kita ini, teman-teman tidak merasa segan kepada saya dan menganggap saya bukan sebagai pimpinan tetapi kakak tertua dari mereka, sehingga apapun permasalahan yang mereka hadapi, mereka senang untuk berkomunikasi kepada saya. Sehingga Bapak mungkin bisa melihat bagaimana kolaborasi di sekolah kita ini dapat terjalin dengan baik. Dan permasalahan-permasalahan juga dapat dengan mudah kita selesaikan. Seperti itu Pak Darwis. Baik. Dan yang paling penting juga kita selalu mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak lain. Saya selalu berusaha untuk mengambil kebijakan dengan memperhatikan dulu pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman kita. Seperti itu Pak Darwis yang saya jalankan. Baik Bu, terima kasih atas tanggapan yang telah Ibu Iya. sampaikan. Baik, saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya Bu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Ibu dapat? Oh iya, tantangannya seperti ini Pak Darwis, misalnya, di dalam rapat ada teman-teman yang mengusulkan suatu usulan, ada juga yang menolak. Tentunya untuk mencari keputusan yang terbaik, perlu kita mengadakan, suatu komunikasi, kemudian kolaborasi dan yang paling penting juga kita harus saling menghargai pendapat dari teman-teman kita. Jadi, saya berharap semua keputusan yang diambil melalui rapat itu nantinya dapat dipertanggungjawabkan bersama dan dapat juga diterima oleh semua teman-teman kita. Saya berharap tidak ada keputusan saya yang merugikan satu pihak. Misalnya yang mengusulkan suatu kegiatan, tetapi kegiatan tersebut tidak disetujui dalam rapat, maka saya berharap keputusan yang kita ambil itu sudah dipertimbangkan matang-matang. Seperti itu Pak Darwis. Baik Bu, terima kasih Ya. Bu atas tanggapannya. Baik, saya melangkah Bu ke Ya. pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait apakah Ibu memilih sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu, ataukah Ibu menentukan suatu jadwal penyelesaiannya? Bentuk atau proses seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Oh iya Pak Darwis, ketika muncul suatu permasalahan, baik itu kasus dilema etika di sekolah kita ini, saya tidak pernah menjadwalkan dan saya tidak pernah menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah-langkah pertama yang saya lakukan setelah mengidentifikasi masalah, yang kedua, saya mengumpulkan semua warga sekolah yang ada di sekolah kita, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan. Setelah itu kita mengadakan rapat bersama, mencari solusi dari permasalahan yang muncul itu. Kemudian saya selalu melibatkan semua warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Kalaupun keputusan yang kita permasalahan itu rumit, maka saya akan meminta pendapat dari Bapak pengawas pembina yang di sekolah kita. Tapi selama ini alhamdulillah di sekolah kita belum ada, mudah-mudahan tidak ada kasus-kasus rumit Pak Darwis. Selamanya bisa kita selesaikan dengan cara kolaborasi dan komunikasi. Seperti itu Pak Darwis. Oh iya Bu.
Baik Bu, terima kasih atas tanggapan dari pertanyaan tadi Bu. Di sini saya akan bertanya terkait apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya Pak Darwis. Jadi, untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan ini, yang pertama yang saya terapkan di sekolah ini, yaitu tidak ada sekat antara pimpinan dengan bawahan. Sehingga teman-teman selalu menganggap saya adalah kakak tertua di sekolah kita ini. Dan teman-teman juga tidak merasa segan untuk menyelesaikan dan meminta pendapat kepada saya. Yang kedua adalah komunikasi yang lancar. Jadi saya selalu berusaha untuk menerapkan di sekolah kita ini bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi apapun itu permasalahan. Ketika kita sudah komunikasikan, insya Allah akan mendapatkan jalan keluarnya. Yang kedua, yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang besar ketika kita berkolaborasi untuk melaksanakan dan menuntaskan semua program-program yang ada di sekolah kita, Pak Darwis. Seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya. Baik, saya melangkah ke pertanyaan terakhir Bu. Iya. Di sini yang ingin saya tanyakan dari semua hal yang disampaikan terkait pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu Iya. selama pengambilan keputusan khususnya pada dilema etika. Oh iya Pak Darwis. Sebelum tadi untuk pelajaran yang saya petik dari kasus pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, yaitu saya harus mengidentifikasi dulu jenis-jenis kasusnya. Yang kedua adalah menyelesaikan kasus dengan tidak menunda-nunda. Iya, begitu muncul kasus, saya selalu berusaha berinisiatif supaya kasus itu cepat dapat jalan keluar. Yang ketiga adalah dengan melakukan pengujian-pengujian dalam pengambilan keputusan benar lawan benar, ataukah bagaimana kita bisa menguji paradigma-paradigma dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi mudah-mudahan keputusan yang saya ambil nantinya itu dapat diterima oleh semua pihak dan pihak yang ada dalam kasus tersebut itu tidak merasa dirugikan. Jadi saya selalu mengutamakan komunikasi Pak Darwis. Dan saya tidak pernah menunda-nunda waktu untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti itulah pengalaman saya dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah kita. Oh, iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ternyata apa yang saya dengarkan itu sangat luar biasa Bu sebagai Iya, seorang pemimpin. iya Pak Darwis. Jadi mungkin seorang pemimpin yang bijaksana harus mungkin betul-betul memahami yang namanya Iya, dilema etika. betul sekali Pak Dan Darwis. bagi saya ini juga menjadi suatu pembelajaran buat saya Bu. Kedepannya selaku calon guru penggerak agar nantinya saya juga bisa bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan hari ini mungkin terima kasih Bu atas waktu yang Ibu luangkan untuk saya. Iya Pak Darwis, salam kolaborasi Pak Darwis, Siap terima Bu. kasih. Karena selama ini Pak Darwis sudah memberikan sumbangsi yang begitu besar untuk sekolah kita. Salam Pak Darwis, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Iya. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, bisa minta waktunya sebentar Pak? Insyaallah bisa. Baik, jadi begini Pak. Jadi ini mengenai tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah sebagai pengambilan keputusan dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan sebagai pemimpin. Kira-kira bisa Pak? Insyaallah bisa. Baik, terima kasih Pak. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan ini terkait kasus
dilema etika atau bujukan moral. Nah, selama Bapak, bertugas sebagai kepala sekolah, Bapak kira-kira pernah mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kebujukan moral? Selama menjadi pemimpin, mendapatkan tugas sebagai pimpinan di satuan pendidikan, tentu kita mengalami banyak masalah yang ada di sekolah. Salah satunya pasti ada yang namanya masalah tentang berhubungan dengan rujukan moral, meskipun yang berhubungan tentang dilema etikanya. Cuman untuk setiap permasalahan, kita biasanya melihat apakah masalah ini mengandung benar salahnya. Jika sebuah masalah di awal diidentifikasi sudah punya masalah, yang bermasalah dari dasarnya saja, berarti ini bisa dikategorikan sebagai bujukan moral. Tetapi jika keduanya perbandingan antara kedua keputusan atau tiga keputusan yang harus kita ambil semuanya dipandang benar sesuai aturan, maka ini biasanya dikategorikan dengan dilema etika. Dan ini kami identifikasi sesuai dengan latar belakang masalahnya dan pihak-pihak yang ada di dalam masalah tersebut. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya terkait dari tadi kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral. Baik, saya akan melangkah ke kasus yang kedua. Kira-kira Bapak pernah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, dalam sebuah satuan pendidikan sering atau beberapa kali kami menghadapi bahwa ada masalah yang sama-sama baik. Keputusannya kami ambil baik. Yang pertama kebaikannya sama-sama ada, tetapi harus mengambil salah satunya. Nah, biasanya untuk ini biasanya dilihat apakah permasalahannya bersangkutan dengan seseorang dengan kepentingan, apakah masalahnya tentang kepentingan atau aturan sekolah. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Jadi saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Dari kasus yang Bapak mungkin pernah amati atau yang pernah ada di sekolah ini, kira-kira ada langkah-langkah yang atau prosedur yang Bapak lakukan sehingga bisa mengatasi masalah tersebut? Setiap masalah yang ada, biasanya kita kembali ke latar belakang masalahnya. Siapa yang terlibat dalam masalah ini, kepentingan siapa yang akan disebabkan oleh masalah ini. Nah, biasanya kita telusuri atau identifikasi latar belakang masalahnya. Kemudian kita libatkan beberapa orang yang terlibat dalam masalah ini untuk mengetahui pokok masalahnya. Terima kasih Pak atas tanggapan dari pertanyaan kami. Baik, saya akan melangkah ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan, menurutnya tantangan menurut Bapak pada saat pengambilan keputusan dengan kasus-kasus misalnya dilema etika atau ada bujukan moral di dalamnya? Dalam setiap pengambilan keputusan, jika kita menghadapi masalah yang mengambil dua atau lebih keputusan dan harus memilih salah satunya, tentunya ada beberapa rekan atau satu dua rekan itu yang punya pendapat sendiri. Dan pendapat mereka biasanya benar juga, tetapi dalam sebuah kegiatan atau sebuah keputusan pasti kita mengambil salah satunya. Nah, jika ada seseorang yang sepertinya kurang paham atau menganggap pendapatnya lebih baik, biasanya kami berikan pemahaman yang lebih mendalam, berikan pendekatan bahwa keputusan ini diambil seperti ini dengan alasannya yang seperti apa yang kita ambil, kemudian dampaknya ke depannya seperti apa, supaya lebih memahami kenapa kita mengambil keputusan
yang bertentangan dengan keinginannya. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin Bapak pernah mengalami sebuah tadi kasus. Kira-kira dalam menyelesaikan kasus tersebut atau tata kelola, apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus yang Bapak temukan ataukah membuatkan waktu atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus tersebut? Untuk waktu penyelesaian masalah, sebenarnya tergantung masalahnya. Ada masalah yang butuh waktu atau butuh proses, ada juga masalah yang butuh tindakan yang cepat, tergantung masalahnya. Jadi untuk penjadwalan tidak ada jadwal spesifik atau tata kelola jadwalnya, tergantung masalahnya nantinya seperti apa. Nah, jika memang membutuhkan waktu tanggapan cepat, maka kita langsung identifikasi masalahnya. Baik Pak, baik. Saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya Pak, terkait dari bujukan moral dan elemen etika. Di sini kira-kira ada faktor-faktor pendukung dari orang lain terkait pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan yang disampaikan oleh Bapak. Dalam mengambil keputusan, justru faktor utama itu adalah komunikasi dengan warga sekolah dan warga sekolahnya sendiri. Karena dalam mengambil keputusan pasti akan melibatkan orang lain serta harus menggunakan komunikasi yang baik supaya teridentifikasi masalahnya dengan baik dan bisa mendapatkan pemecahan masalah dengan yang baik pula. Baik, terima kasih Pak. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Kira-kira dari permasalahan yang Bapak pernah temukan di sekolah ini, kira-kira mungkin ada hal-hal atau pembelajaran yang menurut Bapak ataukah dari rekan Bapak yang bisa dijadikan sebagai patokan ke depannya? Berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa pengalaman teman, sebagai pemimpin satuan pendidikan, untuk mengambil keputusan itu butuh komunikasi yang baik dengan rekan-rekan, dengan warga sekolah, butuh untuk mengidentifikasi masalah dengan baik, kemudian kita butuh wawasan yang luas untuk melihat dampak dari setiap keputusan kita ke depannya. Baik Pak, terima kasih Pak dan atas tanggapan yang Bapak sampaikan kepada kami dari semua pertanyaan. Sangat luar biasa tanggapan Bapak terkait dari permasalahan yang kami angkat dan saya lihat di sini Bapak ini sangat luar biasa dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan di ruang lingkup tempat di mana Bapak bertugas dan semoga ke depannya saya juga bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi sekolah saya ke depannya Pak. Amin. Dan saya di sini sangat berterima kasih bisa langsung bertatap muka dengan Bapak terkait dengan permasalahan yang saya angkat tadi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.